Hey, Mr. JS. So, first of all, I would like to apologize for the video being like that. Just my voice and a bunch of pictures. To put it simply, I'm horrible at speaking Indonesian, and I would do like 100 takes simply because of that. Just repeating words because I can't say them. English is my first language, so yeah, I'm sorry about that. And I'm saying this in English because I assume you can speak English too. Well, I mean, you do speak English every time we have a class, you know. So once again, I'm sorry about the video being like this. Laporan ini diterbitkan pada Maret 2011 dan mengungkap praktik korupsi dalam pengadaan daging di Kementerian Pertanian yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Investigasi ini menjadi penting karena mengaitkan partai politik dengan skandal korupsi yang merugikan negara. Investigasi dimulai ketika Ahmad Farhan, seorang importer daging, mengeluhkan ketidakadilan dalam pengadaan daging. Ia merasa data impor yang diajukan tidak sesuai dengan permintaan dan harus membayar calo untuk mendapatkan kuota yang lebih besar. Redaktur Eksekutif Tempo, Arif Zulkifli, mencatat keluhan Farhan dan menyetorkan data tersebut kepada Retno Sulistyowati, redaktur di Kompartemen Ekonomi. Mereka mencium adanya keterlibatan PKS dalam pengadaan daging, yang seharusnya melindungi peternak lokal, tetapi justru menjadi ajang permainan jual beli kuota impor. Laporan ini mengungkapkan bahwa aturan kuota impor daging yang seharusnya melindungi peternak lokal justru dimanfaatkan oleh pejabat PKS untuk kepentingan pribadi. Investigasi menunjukkan adanya aliran dana dan praktik suap yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Pertanian. Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU yang terkait dengan PKS menanggapi laporan ini dengan menyatakan bahwa Tempo menggunakan data yang tidak valid dan mencampur-adukan antara impor daging komersial dan daging kurban bantuan luar negeri. Laporan ini memicu reaksi dari masyarakat dan berbagai pihak, termasuk penegak hukum. Investigasi ini berlanjut dengan penangkapan Ahmad Fatanah dan Lutfi Hasan Ishak, presiden PKS yang terlibat dalam kasus suap terkait dengan pengadaan daging. Laporan lanjutan dari Tempo mengungkapkan lebih banyak tentang keterlibatan petinggi PKS dalam praktik korupsi yang berujung pada serangkaian kasus hukum. Laporan ini mengungkap skandal besar terkait pengadaan simulator SIM atau surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Proyek ini menjadi sorotan karena dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di kepolisian, khususnya Inspektur Jenderal Joko Susilo. Investigasi dimulai ketika Sukotjo, Direktur dari PT Inovasi Teknologi Indonesia, membocorkan informasi mengenai proyek pengadaan simulator SIM yang diduga syarat dengan praktik korupsi. Ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak hanya melibatkan pengeluaran anggaran yang besar, tetapi juga adanya markup harga. Tim redaksi Tempo melakukan investigasi mendalam dengan mengumpulkan dokumen dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Narasumber yang tersembunyi ini memberikan informasi penting yang mengungkap skandal di balik proyek tersebut. Laporan ini mengungkapkan bahwa proyek simulator SIM melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Polri, termasuk Inspektur Jenderal Joko Susilo yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus ini. Investigasi menunjukkan bahwa ada aliran dana yang tidak jelas dan pengaturan yang merugikan negara. Meskipun Polri mengklaim telah melakukan audit dan tidak menemukan bukti korupsi, Tempo terus menelusuri dan menerbitkan beberapa laporan yang membongkar lebih banyak detail mengenai proyek tersebut. Laporan ini memicu reaksi keras dari publik dan berbagai pihak, termasuk KPK yang akhirnya terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Joko Susilo dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun setelah terbukti bersalah. Setelah membongkar kasus ini, Sukojo mengalami tekanan dan ancaman, tetapi ia tetap berkomitmen untuk mengungkapkan kebenaran. Ia menjadi salah satu saksi kunci dalam proses hukum yang berlangsung. Laporan ini mengungkapkan masalah kepemilikan villa ilegal di kawasan Puncak, Bogor, yang melibatkan pejabat tinggi, jenderal, dan pengusaha. Investigasi ini dilakukan setelah Jakarta mengalami banjir besar pada tahun 2007, yang disebabkan oleh hilangnya daerah resapan air akibat pembangunan villa. Investigasi dimulai ketika Cahyo Junaidi, seorang wartawan Tempo, memperoleh dokumen berisi daftar pemilik villa di kawasan Puncak. Dokumen tersebut mencantumkan sekitar 1.500 bangunan permanen yang berdiri di atas lahan konservasi, termasuk nama-nama pejabat tinggi dan mantan jenderal. Tim investigasi Tempo melakukan penyamaran untuk mengumpulkan informasi. Mereka menyamar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan yang melakukan penelitian. Dalam proses ini, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk penjagaan ketat di area villa.
Investigasi mengungkap bahwa banyak villa di kawasan Puncak dimiliki oleh pejabat tinggi, jenderal, dan pengusaha. Nama-nama terkenal seperti mantan Panglima TNI, Jenderal Wiranto, muncul sebagai pemilik villa. Pembangunan villa di kawasan hutan lindung mengakibatkan hilangnya daerah resapan air, yang berkontribusi pada banjir di Jakarta. Investigasi ini menunjukkan bahwa villa tersebut berdiri di atas lahan yang seharusnya dilindungi. Laporan ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan pemerintah. Banyak pihak mengutuk praktik ilegal yang dilakukan oleh pejabat dan jenderal yang memiliki villa di kawasan konservasi. Setelah laporan ini diterbitkan, beberapa villa mulai dibongkar, tetapi banyak yang masih berdiri karena adanya pelindungan dari pejabat tinggi. Laporan ini mengungkap keberadaan penjara khusus yang tidak resmi di Indonesia, di mana para narapidana mendapatkan perlakuan istimewa dan fasilitas yang tidak seharusnya mereka terima. Penjara ini menjadi sorotan karena melanggar hak asasi manusia dan menunjukkan adanya praktik korupsi dalam sistem peradilan. Investigasi dimulai ketika wartawan Tempo menerima informasi dari narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, mengenai adanya penjara khusus yang dikelola oleh pihak tertentu. Narasumber tersebut mengungkapkan bahwa penjara ini digunakan untuk menampung narapidana yang memiliki koneksi dengan pejabat tinggi. Tim investigasi melakukan penyamaran dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk mantan narapidana dan petugas penjara. Mereka juga mengumpulkan dokumen yang menunjukkan adanya pengaturan khusus dalam penempatan narapidana. Laporan ini mengungkap bahwa penjara khusus tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang jauh lebih baik, seperti akses ke makanan berkualitas, ruang yang lebih luas, dan kebebasan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi narapidana lain yang tidak memiliki koneksi. Investigasi menunjukkan bahwa penjara ini dikelola dengan cara yang melanggar hukum, di mana narapidana dapat membayar untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Praktik ini melibatkan pejabat penjara dan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Laporan ini memicu kemarahan publik dan perhatian dari lembaga hak asasi manusia. Banyak pihak mengacam praktik penjara khusus yang melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Setelah laporan ini diterbitkan, beberapa pejabat penjara dan pihak terkait mulai diperiksa oleh pihak berwenang. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Laporan ini mengungkap praktik suap dalam pengadaan resep obat di Indonesia, yang melibatkan dokter, apoteker, dan perusahaan farmasi. Praktik ini merugikan pasien dan menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap obat yang berkualitas. Investigasi dimulai ketika wartawan Tempo menerima informasi dari seorang dokter yang mengungkapkan adanya praktik suap dalam pengadaan obat. Dokter tersebut merasa tertekan untuk meresepkan obat tertentu yang didukung oleh perusahaan farmasi, meskipun obat tersebut tidak selalu yang terbaik untuk pasien. Tim investigasi melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk dokter, apoteker, dan pasien. Mereka juga mengumpulkan dokumen dan bukti transaksi yang menunjukkan adanya aliran dana dari perusahaan farmasi kepada dokter dan apoteker. Laporan ini mengungkap bahwa banyak dokter menerima imbalan dari perusahaan farmasi untuk meresepkan obat tertentu. Meskipun ada alternatif yang lebih murah dan efektif, praktik ini menciptakan konflik kepentingan yang merugikan pasien. Investigasi menunjukkan bahwa pasien seringkali tidak mendapatkan obat yang terbaik untuk kondisi mereka, karena keputusan medis dipengaruhi oleh kepentingan finansial. Laporan ini memicu perhatian dari masyarakat dan lembaga kesehatan. Banyak pihak mengecam praktik suap yang merugikan pasien dan mengancam integritas sistem kesehatan. Setelah laporan ini diterbitkan, beberapa dokter dan apoteker yang terlibat dalam praktik suap mulai diperiksa oleh pihak berwenang. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dalam industri farmasi. Laporan ini mengungkap skandal penjualan lukisan palsu yang mengatasnamakan Maestro Seni Indonesia. Kasus ini muncul ketika sejumlah lukisan yang diklaim sebagai karya seniman terkenal ternyata adalah tiruan yang dipasarkan dengan harga tinggi, merugikan kolektor dan penggemar seni. Investigasi dimulai ketika wartawan Tempo menerima laporan dari seorang kolektor seni yang curiga terhadap keaslian lukisan yang baru saja dibelinya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan lukisan yang dijual sebagai karya maestro. Tim investigasi melakukan wawancara dengan kolektor seni, ahli seni, dan pedagang lukisan. Mereka juga mengumpulkan dokumen dan bukti yang menunjukkan adanya praktik penjualan lukisan palsu. Laporan ini mengungkap bahwa adanya jaringan yang terorganisir dalam penjualan lukisan palsu.
di mana pelaku menggunakan teknik tertentu untuk meniru gaya dan tanda tangan maestro. Lukisan ini kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi kepada kolektor yang tidak curiga. Investigasi menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan kolektor, tapi juga merusak reputasi seniman asli dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar seni. Laporan ini memicu perhatian dari masyarakat dan komunitas seni. Banyak kolektor dan penggemar seni menjadi lebih waspada terhadap keaslian lukisan yang mereka beli. Setelah laporan ini diterbitkan, pihak berwenang mulai menyelidiki jaringan penjualan lukisan palsu dan beberapa pelaku ditangkap. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap skandal yang lebih luas dalam dunia seni. Laporan ini mengungkap skandal keuangan yang melibatkan perwira tinggi kepolisian Indonesia, di mana ditemukannya rekening mencurigakan dengan saldo yang tidak sesuai dengan gaji dan penghasilan resmi mereka. Kasus ini menyoroti masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi kepolisian. Investigasi dimulai ketika wartawan Tempo menerima informasi dari sumber internal di kepolisian yang mengungkapkan bahwa adanya rekening bank dengan saldo yang mencurigakan. Sumber tersebut merasa khawatir dengan praktik korupsi yang terjadi dalam institusi. Tim investigasi melakukan penyelidikan mendalam dengan mengumpulkan dokumen keuangan, melakukan wawancara, dan menelusuri aliran dana yang terkait dengan rekening-rekening tersebut. Laporan ini mengungkap bahwa beberapa perwira polisi memiliki rekening dengan saldo yang jauh lebih besar daripada gaji resmi mereka. Investigasi menunjukkan adanya dugaan suap, pemerasan, dan praktik korupsi lainnya yang melibatkan pejabat tinggi. Investigasi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi ini tidak hanya merugikan kepercayaan publik terhadap kepolisian, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat di dalam institusi. Laporan ini memicu kemarahan publik dan perhatian dari lembaga penegak hukum. Banyak pihak mengecam praktik korupsi yang merusak integritas kepolisian. Setelah laporan ini diterbitkan, beberapa perwira polisi yang terlibat mulai diperiksa oleh pihak berwenang. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dalam institusi kepolisian. Laporan ini mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat dalam proyek-proyek pemerintah. Investigasi ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat melibatkan partai politik dan pejabat tinggi dalam pengelolaan anggaran negara. Investigasi dimulai ketika wartawan Tempo menerima informasi dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengenai adanya proyek yang dikelola oleh petinggi Partai Demokrat yang diduga syarat dengan praktik korupsi. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa proyek tersebut seringkali tidak transparan dan menguntungkan pihak tertentu. Tim investigasi melakukan wawancara dengan berbagai narasumber termasuk kontraktor, pejabat pemerintah, dan mantan anggota partai. Mereka juga mengumpulkan dokumen yang menunjukkan aliran dana dan pengeluaran yang mencurigakan terkait proyek-proyek tersebut. Laporan ini mengungkap bahwa banyak proyek yang dikelola oleh petinggi Partai Demokrat melibatkan markup harga dan pengaturan yang merugikan negara. Investigasi menunjukkan adanya aliran dana yang tidak jelas dan praktik suap yang melibatkan pejabat tinggi. Investigasi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Laporan ini memicu kemarahan publik dan perhatian dari lembaga penegak hukum. Banyak pihak yang mengecam praktik korupsi yang merusak integritas partai politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah laporan ini diterbitkan, beberapa petinggi Partai Demokrat yang terlibat mulai diperiksa oleh pihak berwenang. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dalam proyek pemerintah. Jejak berdarah Algojo 1965. Laporan ini mengungkap peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia, di mana terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dan simpatisannya. Peristiwa ini menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang masih menyisakan luka hingga kini. Peristiwa ini menjadi babak kelam dalam sejarah Indonesia yang masih menyisakan luka hingga kini. Investigasi dimulai ketika wartawan Tempo menerima informasi dari berbagai sumber yang mengungkapkan kisah para saksi dan korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Tim investigasi berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang terjadi selama periode tersebut.
Dilakukan wawancara dengan para saksi, keluarga korban, dan sejarawan. Mereka juga mengumpulkan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan peristiwa 1965, termasuk laporan resmi dan catatan sejarah. Laporan ini mengungkapkan bahwa ribuan orang dibunuh secara brutal dan banyak ditangkap tanpa proses hukum. Investigasi menunjukkan adanya keterlibatan militer dan organisasi massa dalam pelaksanaan pembantaian ini. Investigasi ini menunjukkan bahwa peristiwa 1965 tidak hanya mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam di masyarakat, serta mengubah lanskap politik Indonesia secara drastik. Laporan ini memicu diskusi dan refleksi di kalangan masyarakat mengenai sejarah kelam Indonesia. Banyak yang mulai menuntut pengakuan dan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Meskipun banyak yang berharap akan ada keadilan, hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang signifikan terhadap pelaku pembantaian. Investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan mendokumentasikan sejarah.